Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beribadah sekolah Minggu hari ini ya adik-adik. Dan hari ini adik-adik bertemu kembali dengan Kak Theo. Nah, untuk hari ini tema ibadahnya adalah Aku Teman Kerja Allah. Nah adik-adik, disiapkan Alkitabnya ya. Mohon dibantu papa, mama, kakak untuk membantu adik-adiknya menyiapkan Alkitabnya. Nah, jika Alkitabnya sudah siap, Alkitabnya ditaruh dulu ya. Kita akan bernyanyi di lagu pembukaan dengan judul Bila Roh Allah Ada. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah, tadi sudah menyanyikan Bila Roh Allah Ada. Dan saat ini, adik-adik, mari kita berdoa sebelum memulai ibadah hari ini. Ayo, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan membimbing kami agar kami menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah juga kakak Layan yang akan membawakan firman Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi sudah berdoa, terus sudah bernyanyi, dan saat ini saatnya kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, disiapkan Alkitabnya.
Mari kita buka pada kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ke-3. Kak Teh ulangi lagi ya. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 1 hingga ke-3. Kak Theo akan bantu membacakan ya. Kejadian 9 ayat 1 hingga ke-3. Ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ayat 2. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ayat 3. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu supaya juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, itulah bacaan hari ini dari Kejadian 9 ayat 1 hingga ke-3. Dan saat ini dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan. Mohon didengarkan ya adik-adik. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, kita ketemu lagi hari ini meskipun masih online ya. Kakak berharap adik-adik di rumah semuanya tetap sehat dan juga pastinya harus bersukacita. Nah, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Nah, kalau sudah siap, duduk yang manis, mulutnya dikunci, kuncinya disimpan dulu di saku. Nah, nanti baru boleh dibuka kuncinya kalau Kak Novi kasih pertanyaan. Oke? Setuju semuanya? Hebat. Nah, hari ini tema kita adalah Aku Teman Kerja Allah. Kak Novi mau cerita tentang satu tokoh bernama Nabi Nuh. Nabi Nuh yang membuat kapal besar bahtera yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Semua pasti sudah tahu kan Nabi Nuh siapa? Pasti sudah dengar juga cerita tentang Nabi Nuh. Ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ini gambar kapal, Kak. Kapal yang sangat besar sekali. Kapal yang besar ini siapa ya yang buat? Tadi Kak Novi sudah sebutkan siapa tokohnya. Nah, Nabi Nuh. Kira-kira untuk apa Nabi Nuh membuat kapal yang begitu besar? Nah, Tuhan Yesus meminta Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar supaya kapal ini bisa membawa Nabi Nuh dan keluarganya dan juga semua hewan-hewan yang ada di sini supaya mereka dapat selamat dari air bah. Kok bisa? Iya, makanya Tuhan Yesus menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar supaya ketika air bah turun, hujan lebat yang sangat deras, air bah yang besar selama 40 hari itu, Nabi Nuh dan keluarganya beserta isi yang ada di sana, ada hewan-hewan, ada kambing, ada gajah, semuanya ada di dalam bahtera itu dapat selamat. Nah, setelah selamat, tidak hanya selamat Nabi Nuh, tetapi Tuhan juga memberkati Nabi Nuh. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan makhluk hidup, sehingga makhluk hidup itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab manusia untuk merawatnya. Nah, siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Iya, makhluk hidup itu ya manusia, hewan, tumbuhan,
Loh, manusia? Iya, manusia itu ya seperti kakak, adik-adik, mama, papa, itu manusia. Hewan, tumbuhan, ya tanaman-tanaman yang ada di rumah kalian, ada pohon mangga. Nah, jadi setelah semuanya sampai selamat, Tuhan memberkati mereka semua seisi bahtera itu, sehingga ketika mereka semua keluar dari bahtera, air bahnya sudah surut. Siapa yang punya hewan peliharaan? Wah, banyak sekali ya yang punya hewan peliharaan. Siapa yang punya tanaman di rumah? Banyak juga. Ternyata banyak ya adik-adik yang punya hewan peliharaan. Ada yang pelihara kucing, ada yang pelihara kelinci, ada yang punya anjing, ada yang punya burung, dan juga di rumahnya ada yang punya tanaman pohon mangga, ada yang punya belimbing, jambu, masih banyak lagi ya. Nah, kira-kira kalau adik-adik punya hewan peliharaan, punya tumbuhan, tanaman yang adik-adik punya di rumah, itu harus dirawat nggak ya? Kira-kira dibiarin aja tanamannya nanti tumbuh sendiri? Apa gitu? Atau hewannya, kelincinya nggak usah dikasih makan kak? Nanti kelinciku bisa besar sendiri. Apakah seperti itu? Enggak ya, kalau kita punya hewan peliharaan, kita punya tumbuhan yang harus kita jaga, harus kita rawat. Supaya apa? Supaya mereka bisa bertumbuh seperti kita. Kita bisa bertumbuh besar, bisa tinggi, bisa tambah besar, tambah gendut. Karena apa? Karena mama papa kasih makan, kasih vitamin, minum susu. Nah, begitu juga adik-adik. Adik-adik kalau punya hewan peliharaan harus dirawat, harus dijaga. Nggak punya hewan peliharaan tapi adik-adik nggak mau merawatnya, udah biarin aja, nggak pernah dimandiin, nggak pernah dikasih makannya seminggu sekali. Wah, bisa-bisa hewan peliharaannya mati ya, kasihan. Begitu juga tanaman kalau nggak disiram bakal mati, nggak dikasih pupuk mati. Nah, jadi adik-adik kalau punya hewan peliharaan harus apa? Harus disayangin, dibawa ke dokter kalau sakit, dikasih makan yang teratur. Nggak makannya kalau aku pengen kasih makan aku kasih kak, kalau enggak boleh ya. Nah, kalau punya tumbuhan, tanaman di rumah juga gitu, aku siramin supaya bisa tumbuh subur, aku kasih pupuk supaya buahnya banyak. Nah, seperti itu. Karena semua makhluk hidup itu ciptaan Tuhan. Tadi kan kita sebutkan makhluk hidup itu ada hewan dan tumbuhan. Jadi makanya hewan dan tumbuhan siapa yang bisa merawat? Ya kita, manusia, kita, kakak dan adik-adik yang merawatnya supaya hewan dan tumbuhan itu bisa berkembang biak. Jadi dari firman hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar untuk selalu bersyukur. Dan juga kalau kita mau menjadi teman kerja Allah yang setia, kita harus mau mengasihi sesama, mau merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nggak cuman kita lihat aja, tapi kita harus jaga, kita rawat supaya hewan dan tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan baik. Nah, karena Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan merawat semua ciptaan Tuhan yang sudah diberikan, karena kita juga diberikan berkat sama Tuhan yang banyak. Makanya kita nggak boleh lupa bersyukur. Coba kalau nggak ada tanaman, nggak ada hewan, kita pasti hidup sendiri, ya kan? Nah, sampai di sini firman kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita sebentar lagi akan aktivitas. Disiapkan alat tulisnya untuk dicatat. Kalau sudah,
Ini aktivitasnya akan disampaikan oleh Kakak Layan. Didengarkan ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, siapa yang masih ingat tadi Kak Novi bercerita tentang apa ya? Iya, benar sekali. Jadi adik-adik kita itu mau menjadi teman sekerja Allah. Jadi, sebagai teman sekerja Allah, kita punya tugas untuk merawat ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Nah, untuk aktivitasnya adik-adik, sekarang adik-adik boleh pilih satu hewan atau satu tumbuhan kesukaan. Nah, setelah sudah pilih, adik-adik nanti dapat menggambarnya, kemudian diwarnai. Oke? Jadi, pilih satu hewan atau tumbuhan kesukaan adik-adik, kemudian kita gambar. Setelah digambar, habis itu kita warnain. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tidak bisa menggambar atau butuh panduan menggambar, ini ada beberapa contoh gambar hewan dan tumbuhan yang bisa adik-adik ikuti caranya. Oke, jadi di gambar ini sudah ada panduan untuk menggambar hewan atau tumbuhannya. Gitu ya adik-adik ya. Kalau gitu, selamat mengerjakan. Jangan lupa ya untuk dikerjakan, lalu dikumpulkan ke grup Pelkat PA. Oke, nanti minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik mengirimkan aktivitasnya ke grup. Atau nanti boleh langsung personal chat atau japri ke Kak Selfie. Oke, itu saja aktivitas untuk minggu ini. Jangan lupa dikerjakan dan semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, tadi sudah mendengarkan aktivitas yang disampaikan oleh Kakak Layan. Nanti jangan lupa dikerjakan ya. Dan mari kita bernyanyi dengan judul Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya.
cinta Dia. Oke, kita telah bernyanyi. Nah, setelah kita bernyanyi, sudah di penghujung ibadah kita ya adik-adik. Namun jangan bersedih, minggu depan kita akan bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Dan mari adik-adik kita berdoa. Ayo, lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Tidak boleh bergerak-gerak. Mari kita berdoa adik-adik. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyambut Engkau dengan sukacita dan mau menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kakak layan kami dan juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, agar mereka tetap sehat dan juga tetap melayani Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersekolah minggu dan sampai jumpa di minggu depan. Pesan untuk adik-adik dari kakak Layan, tetap rajin belajar, dikurangin bermainnya ya. Patuhi orang tua, tidak boleh membantah orang tua, oke? Rajin berdoa, baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh loh adik-adik. Terus yang terakhir, tetap jaga kesehatan ya. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan jangan lupa protokol kesehatan. Apa itu? 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.